Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kesuksesan di semua hal positif yang kalian lakukan. Di konten video kali ini guys, sesuai request dari teman-teman yang sudah pada DM Instagram saya, request terbanyak ternyata adalah Bang, kasih saya motivasi supaya usaha nganvas atau freelance yang saat ini sedang saya rintis, saya bisa semangat sampai saya bisa berhasil menjadi seorang sales kanvas yang sukses. Nah, sebenarnya apa ya? Saya merasa nggak pantas ngasih kalian motivasi, guys. Ya logikanya siapa sih lo ngasih motivasi kayak gitu, guys? Saya takutnya seperti itu, tapi nggak apa-apa lah. Karena banyak request juga saya buatkan video seperti ini. Nah, video ini khususnya saya tujukan untuk diri saya sendiri, guys. Dan saya akan sangat senang kalau misalnya ada orang yang kebetulan mendengarkan video ini dan merasa juga mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan ilmu yang baru seperti itu, guys. Jadi gini, Bang, saya sudah memulai usaha kanvas, ternyata usahanya itu susah, banyak pesaingnya. Ternyata warung-warung sudah punya langganan supplier, ternyata untungnya kecil, cuma rugi di bensin, cuma rugi buat beli rokok doang, Bang. Gimana, apakah ada tips dan trik tertentu supaya kita itu bisa cepat dalam melakukan usaha sales kanvas ini, guys? Nah, jadi gini, saya akan bercerita dua cerita, siapa tahu cerita ini bisa menjadi dorongan untuk kalian yang saat ini sedang merintis usaha sales kanvas. Nah, tapi sebelumnya gini, guys, saya ada tips bagi kalian yang usaha kanvas atau freelance-nya itu belum berhasil. Coba cek 3 hal ini, guys: produk, market, sama strategi pemasaran. Waktu itu saya sudah pernah singgung di video saya sebelumnya. Jadi cek dulu apakah produknya udah bener, apakah marketnya udah bener, dan apakah strategi pemasarannya udah bener. Nah, 3 hal itu harus saling melengkapi. Kalau salah satu unsur tersebut nggak ada, ataupun salah satu unsur itu belum maksimal, usaha kanvas kalian tidak akan berjalan. Jadi gini, orang semakin dewasa kita, semakin dewasa seseorang, itu mental kita itu menjadi semakin pengecut, guys. Kita itu semakin bertambah umur, kita itu menjadi seorang pengecut. Kenapa? Karena kita itu sudah mengenal kata gagal, ya nggak? Tapi kalau kita flashback ke masa kecil kita, saat kita masih kecil, kita belajar naik sepeda. Kita pertama kali naik sepeda yang ada rodanya 4, ya nggak? Nah, setelah itu kita berani melakukan lebih, yaitu saya mau belajar sepeda rodanya 3 aja, guys. Copot tuh roda satunya. Nah, habis itu copot lagi, jadi berani naik sepeda yang ada rodanya 2. Nah, saat dicopot, kita naik sepeda roda 2 pun kadang masih nabrak-nabrak lah. Bahkan saya dulu waktu pertama kali belajar naik sepeda, saya pernah kecemplung sawah, guys. Karena kebetulan rumah saya itu dekat sama sawah, dekat sama gunung juga, guys. Nah, tapi apa yang terjadi saat saya kecemplung ke sawah? Apakah paginya saya kapok? Enggak, paginya saya masih tetap belajar untuk naik sepeda, dan akhirnya saya bisa naik sepeda seperti itu. Ya mungkin semua orang yang pernah mengalami masa kecil gitu ya, guys. Ya semua orang pernah mengalami masa kecil, itu pasti melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan, yaitu rata-rata itu berhasil. Kenapa anak kecil itu rata-rata kalau ingin sesuatu pasti berhasil, ya nggak? Pengen belajar naik sepeda berhasil, pengen manjat pohon naik jatuh, naik lagi jatuh lagi, lama-lama bisa, ya nggak? Karena apa? Karena anak kecil itu belum mengenal kata gagal, guys. Nah, karena ada pepatah bijak yang bilang seperti ini, guys: banyak orang itu gagal di tengah jalan karena mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui bahwa sejatinya jarak antara kemenangan dan saat mereka menyerah itu adalah sangatlah dekat, guys. Dalam artian padahal sebentar lagi, tinggal 1 langkah lagi, tapi kalian memutuskan untuk menyerah. Dan akhirnya kalian memulai sesuatu yang baru lagi, kalian memulai dari nol lagi, berproses lagi. Dan saya sudah capek untuk menjadi orang yang seperti itu, udah capek, guys. Saya tidak ingin ada di titik 0 terus, 0, 10, kembali lagi 0, 10, 20, 0 lagi, enggak. Saya ingin mencapai puncak tertinggi dari diri saya. Saya ingin mencapai versi terbaik dari diri saya, guys. Seperti itu. Karena
memang kalau misalnya setiap hari kita melakukan lebih untuk diri kita, maka kita akan mendapatkan versi terbaik dari diri kita. Seperti misalnya waktu itu saya susah sekali untuk bangun pagi, tapi karena saya membiasakan diri, alarm HP-nya saya taruh agak jauh dari tempat tidur saya. Jadi begitu alarm HP bunyi, otomatis kan saya berjalan untuk mematikan alarm, tapi saya langsung bangun, guys. Beda kalau misalnya alarm HP itu kita taruh di samping tempat tidur kita, alarm nyala, kita matiin, kita tidur lagi. Nah, saya melakukan lebihnya seperti itu. Ya walaupun hal itu sederhana, tapi berpengaruh besar sekali untuk kehidupan saya sendiri. Jadi saya sekarang sudah bisa bangun pagi. Nah, itu dari hal sepele, hal kecil. Tapi jangan kira hal kecil seperti itu gak ada manfaatnya. Karena terkadang hal kecil itu adalah sesuatu yang besar. Kalau misalnya gini guys, emas yang dijual per gram itu lebih mahal daripada batu yang dijual per kilogram, ya kak. Jadi kalian jangan pernah meremehkan perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada diri kalian, pada hidup kalian, dan pada kerjaan atau usaha yang saat ini kalian sedang rintis. Sekarang saya mendapatkan toko 20 paginya, kunjungan minggu berikutnya saya mendapatkan 20 repeat order semua, dan saya mendapatkan NOO atau toko baru 2 toko. Itu udah perubahan guys. Kalian harus bersyukur, kalian harus melakukan lebih lagi supaya bisa mendapatkan lebih lagi. Karena untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, kita harus melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah kita lakukan. Seperti itu guys. Nah, itu adalah cerita pertama mengenai anak kecil ya. Poinnya adalah anak kecil itu belum mengenal kata gagal. Nah, yang kedua, mungkin saat kalian itu nganvas atau freelance, kalian sering sekali melihat seseorang yang selalu deal, seseorang yang selalu bisa memasarkan produk yang ia bawa. Saya juga seperti itu. Maksudnya waktu awal-awal dulu saya sering mengikuti orang itu dari belakang, dan saya sangat salut sekali sama orang itu guys. Jadi setiap toko yang ia datangi, semua kenal sama orang itu, semua selalu menyapa dengan baik. Bahkan dia selalu dibuatkan kopi, dikasih rokok dan lain sebagainya. Gila. Saya berpikir, wah ini benar-benar luar biasa sekali. Ini yang namanya sales magic. Saya berpikir seperti itu waktu itu. Nah, tapi saat saya melakukan seperti yang orang itu lakukan, boro-boro dikasih kopi sama rokok, saya nyetandarin motor, tiba-tiba udah mas enggak mas seperti itu guys. Nah, tapi ternyata setelah saya gagal, saya menganalisa kegagalan saya. Kenapa saya bisa gagal? Ya gitu guys, karena kalau misalnya kita gagal, kita diam aja, maka selamanya kegagalan akan menjadi gaya hidup Anda. Wah, ngeri sekali kan guys. Nah, jadi apa salah saya? Apakah karena warung itu belum mengenal saya sebelumnya, atau apakah karena produk yang saya bawa ini produk yang gak laku, atau karena ada faktor lain sehingga saya tidak bisa diterima sama si pemilik toko atau pemilik warung. Akhirnya saya mengubah strategi saya, yaitu saya datang tidak menawarkan barang. Saya pesan kopi terlebih dahulu, saya ngobrol terlebih dahulu, saya nggak menawarkan barang sampai beberapa kali kunjungan. Dan waktu itu saya ya dibilang rugi ya rugi, tapi ada titik baliknya, yaitu justru dia yang bertanya sama saya, mas bawa apa sih, bawa produk apa, sini tak nyoba, kayak gitu guys. Saya nggak menawarkan. Nah, itu awal mula saya menjadi seorang sales itu seperti itu guys. Jadi kita itu lebih enak kalau misalnya pemilik toko yang ngejar kita, bukan kita yang ngejar pemilik toko. Tapi kalau misalnya saya teruskan cara tersebut, saya membeli produk mereka, tapi nggak masalah. Untuk kunjungan pertama, saya biasanya melakukan hal itu, saya membeli produk mereka. Ya walaupun cuma kan saya perokok, beli rokoknya bu, terus bu numpang istirahat bu, kayak gitu, ngobrol. Tapi untuk kunjungan berikutnya ya enggak bu, habis belum produknya, mau nambah apa lagi, kayak gitu guys. Jadi yang paling susah itu adalah kesan pertama. Kalau misalnya warung itu udah pernah membeli produk sama kita satu kali aja, itu kedepannya udah enak. Kita tinggal datang, kita nggak perlu basa-basi lagi, bu laku nggak produk kita, ada yang mau ditambah, atau ada yang mau diretur, atau ada yang mau di switching dan lain sebagainya. Yang susah itu kesan pertama. Ya makanya tips buat kalian guys, kalau misalnya pertama kali kalian datang ke toko yang sebelumnya belum pernah sama sekali kalian datangi,
kalian usahakan berpenampilan yang menarik, yang wangi, terus yang sopan dalam artian apa ya, ngomongnya nggak kasar, terus bahasa basinya yang baik, jangan sampai menyinggung perasaan pemilik toko, seperti itu. Ya itu sebenarnya fleksibel sih cara seperti itu. Untuk bahasa basinya gimana mas? Itu fleksibel, tergantung situasi dan kondisi. Ya kalau misalnya warungnya lagi rame, atau kadang saya melihat muka pemilik warung itu lagi nggak mood, saya nggak terlalu banyak omong guys. Tapi kalau misalnya dia lagi kelihatan ceria, ya saya ngobrol seperti itu guys. Dan satu hal lagi, untuk kalian minta selalu database. Database itu adalah misalnya nomor WhatsApp, karena itu sangat berguna untuk kita nantinya. Kalau kita udah punya database, kita mau jualan produk apa aja, insya Allah laku guys. Serius, insya Allah laku. Bahkan di semua distributor, gak cuma di dunia persalesan, pokoknya ada hubungannya dijual beli aja, itu kita itu dituntut harus mempunyai orang-orang tertarget, seperti itu guys. Nah itu adalah cerita yang pertama, tadi saya malah ngelantur ngomongnya. Kita lanjut ke cerita kedua. Semoga cerita kedua ini bisa memberikan dorongan dan semangat untuk kalian, seperti itu guys. Jadi gini, ada 2 orang pensiunan, anggap aja namanya Sales sama Magic. Nah si Sales ini dia tinggal di kota, dan Magic dia itu tinggal di daerah pinggir pantai guys. Nah karena mereka berdua gabut mereka akhirnya saling berkomunikasi. Halo Magic, ya Sales gimana, kita mancing yuk, ayo kapan, hari Minggu, oke. Nah akhirnya di hari Minggu dia memutuskan untuk mancing bareng guys. Nah si Sales itu yang tinggal di kota akhirnya pergi ke tempatnya temennya yang namanya Magic, lalu mereka memancing guys. Nah saat mereka mancing, mereka itu menunggu menit demi menit, jam demi jam, tapi tidak kunjung ada ikan yang menyentuh kail pancingnya. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk mencari perahu rakit, lalu mereka memancing di tengah-tengah pantai. Supaya apa? Harapannya adalah supaya mendapatkan ikan untuk makan siang mereka. Nah pada suatu waktu si Sales itu berteriak karena melihat ikan yang sangat besar. Woi Magic, itu ikan besar sekali. Dengan spontan si Magic langsung meloncat dari perahu raket, langsung berlari di atas air, menangkap ikannya, lalu berlari lagi ke atas air, lalu naik lagi ke perahu rakit mereka yang mereka naiki tadi. Nah otomatis kan si Sales ini kan pusing ya, gila. Wah gila nih orang nih, gila teman saya, kok dia bisa berjalan di atas air ya. Nah akhirnya dia berpikir seperti ini, wah jangan-jangan ini memang airnya bisa buat jalan. Akhirnya dia mencemplungkan dirinya ke pantai guys. Dan apa yang terjadi? Dia tenggelam. Tapi untung saja si Magic ini dengan cepat dan sigap menolong temennya itu. Akhirnya mereka menepi. Nah ini pesan moralnya di sini guys. Kalau kalian saat ini sales kanvas atau freelance, pesan moralnya di sini. Si sales bertanya, hey Magic, kamu tadi berlari di atas air bisa, tapi saat saya mencoba berlari di atas air seperti apa yang kamu lakukan, kenapa saya malah jatuh, kenapa saya nggak bisa? Nah si Magic menjawab, ya itulah yang namanya sudut pandang, atau itu adalah yang namanya sebuah paradigma lah ya guys. Nah maksudnya seperti ini, yang sebenarnya terjadi adalah saya berjalan di atas tumpukan batu yang ada di pantai tersebut. Karena saya setiap hari hidup di pantai ini, saya sudah tahu pola di pantai ini, saya sudah tahu posisi batu di pantai ini. Jadi yang tadi kamu lihat adalah saya sebenarnya berjalan di atas batu, di atas tumpukan batu. Tapi karena kamu baru pertama kali main ke tempat saya, jadi kamu melihatnya itu saya berjalan di atas air. Seperti itu. Sebenarnya saya itu sudah tahu pola batuan di daerah sini itu di mana letak-letaknya. Kaki saya udah hafal karena itu adalah kehidupan saya sehari-hari. Nah, jadi hikmahnya seperti ini, guys. Kita itu hanya perlu mengetahui polanya, guys. Nah, untuk mendapatkan pola, gimana sih cara mendapatkan polanya? Pola seorang sales kanvas atau sales freelance, yaitu adalah dengan kita mengulang-ulang setiap hari. Kita menyukai pekerjaan kita selalu learning, kita selalu belajar.
dan kita selalu melakukan lebih baik hari demi hari. Seperti itu guys. Dan seperti yang tadi di awal saya bilang, coba koreksi apakah produk kamu udah bener, apakah produk kamu ini adalah produk yang udah bener, apakah market kamu udah bener, dan apakah strategi pemasaran kamu udah bener. Nah, tips buat kalian untuk memilih produk, usahakan pilihlah produk yang yang masih jarang di kota kalian. Karena gini guys, rencananya saya ingin membuat semacam jasa konsultasi sama kursus online. Rencananya seperti itu guys. Nah, karena untuk membahas marketing dan strategi pemasaran itu penjabarannya itu sangat-sangat luas sekali guys. Dan ya nanti insya Allah akan saya buatkan video khusus kalau misalnya saya sudah membuka jasa tersebut. Kenapa? Karena gini guys, menjual itu adalah seni. Menjual itu adalah seni. Jadi mungkin kalau kalian sudah menonton video ini, langsung kalian memutuskan, berarti saya beli di grosir, terus saya kelilingin. Apakah langsung berhasil? Tidak. Semuanya itu ada tahap demi tahapnya guys. Dan gini, yang paling penting sebenarnya adalah strategi marketing atau promosi kalian. Percuma mempunyai produk yang bagus, percuma punya produk yang murah kalau kita nggak bisa jual. Percuma punya target market, target pasar yang benar, produknya juga udah bagus, tapi nggak bisa menjualnya guys. Nah, ini yang akan saya jadikan materi di jasa konsultasi sama kursus online saya. Mungkin next time kalau misalnya saya ada waktu, saya akan buatkan videonya seperti itu guys. Tapi tenang aja guys, saya juga sudah beberapa kali mengupload video yang berhubungan dengan marketing, yaitu seperti cara menjual pasti laku, ilmu psikologi, dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di playlist Q&A seputar freelance dan kanvas. Di sana banyak sekali kendala-kendala awal yang biasa dialami oleh para sales kanvas ataupun sales freelance, seperti misalnya cara mengatasi grogi saat mau masuk warung, terus bagaimana cara basa-basi, terus bagaimana cara kata-kata ajaib supaya mengubah mindset seseorang, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sekali bagi kalian yang masih mendukung channel ini, yang masih setia dengan channel saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, share, dan selalu berkomentar positif di video-video saya yang sudah saya upload. Mungkin cerita ini semoga ada pembelajaran yang bisa diambil mengenai kisah anak kecil tadi dan kisah sales sama magic. Semoga para penonton channel ini benar-benar bisa menjadi seorang sales magic. Oke, saya ingin melanjutkan aktivitas. Tapi sebelum berangkat bekerja, jangan lupakan ngopi sama ngerokok terlebih dahulu, supaya gak gemeteran waktu kalian menawarkan produk di toko ataupun di warung. See you next time guys. Semoga kalian berhasil, semoga kalian dirahmati oleh Tuhan. See you next time.